nomor 45 garing Perdata Khusus PKPU garing 2026 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Selamat pagi hadirin yang saya hormati. Sebelum sidang dimulai, maka izinkan saya, Ferolisha Angela Sutanto, selaku Panitera Pengganti, untuk membacakan tata tertib persidangan pada pagi hari ini. Yang pertama, pada saat majelis hakim masuk dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya sidang ini. Keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Kelima, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keadaan sidang, dan siapapun yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua persidangan untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Ketujuh, tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin kehadiran seseorang di ruang persidangan tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan persidangan. Kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, dan rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib berupa tindak pidana, maka tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Kepada pihak pemohon dan termohon dipersilakan memasuki ruang persidangan. Selamat pagi hadirin sekalian. Pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026, sidang perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang nomor 45 garing Perdata Khusus PKPU garing 2026 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat akan segera dimulai. Yang mulia majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum persidangan dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk mematuhi tata tertib yang telah dibacakan panitera. Apakah panitera sudah siap? Siap yang mulia. Anggota 1 siap? Siap yang mulia. Anggota 2 siap? Siap yang mulia. Baik, apabila sudah siap, maka persidangan perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang nomor 45 garing Perdata Khusus PKPU tahun 2026 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat antara PT Agronika Karya Nusantara selaku pemohon PKPU melawan PT Sentosa Prima Indonesia selaku termohon PKPU pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, apakah para pihak telah hadir? Izin yang mulia, pemohon dan termohon telah hadir secara langsung didampingi kuasa hukum masing-masing. Baik, saudara pemohon, silakan memperkenalkan diri. Baik yang mulia, Nama saya Yovita Ansumarano, selaku Direktur PT Agronika Karya Nusantara, bertindak sebagai pemohon dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ini. Apakah saudara didampingi kuasa hukum? Benar yang mulia. Kuasa hukum pemohon, silakan memperkenalkan
memperkenalkan diri dan menunjukkan surat kuasa. Terima kasih Yang Mulia. Hari ini pemohon dinampingi oleh saya, Penani Tanjung SHMH, bersama rekan saya Elman dari SHMH, advokat pada kantor hukum Londoping berdasarkan surat kuasa khusus nomor 007/SK/AVG/7 tahun 2026 pada tanggal 27 Juli 2026. Saya Elman dari SHMH, advokat pada kantor hukum Londoping Law Firm yang mulia. Baik, selanjutnya kepada termohon silakan memperkenalkan diri. Nama saya Juli, Direktur PT Sentosa Pura Indonesia. Saya bertindak untuk mengatasnamakan PT Sentosa Pura Indonesia selaku termohon dalam perkara ini. Apakah saudara didampingi kuasa hukum? Benar yang mulia. Kuasa hukum termohon silakan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat kuasa. Terima kasih mulia. Hari ini termohon didampingi oleh saya Tania Alendano, SKMH bersama rekan saya Patricia Felicia, SKMH berdasarkan surat kuasa khusus nomor 014/SK/MN/P11/2026 tertanggal 30 Juli 2026. Saya Patricia Felicia, SHMH, advokat pendamping pada perkara ini yang mulia. Kuasa hukum pemohon dan pemohon silakan menyerahkan surat kuasa khusus, surat tugas, dokumen legal standing pemberi kuasa, kartu atau izin beracara advokat yang masih berlaku, serta berita acara sumpah advokat. Baik. Surat kuasa dan legal standing para pihak dinyatakan lengkap, sah, dan dicatat dalam acara persidangan. Majelis telah menetapkan court kalender perkara ini. Sidang hari ini adalah pemeriksaan permohonan dan jawaban. Sidang pembuktian dijadwalkan pada hari Senin 10 Agustus 2026, penyerahan kesimpulan pada hari Rabu 12 Agustus 2026, dan pembacaan putusan pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Pemeriksaan perkara PKPU ini wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 20 hari sejak permohonan didaftarkan. Apakah jadwal tersebut dipahami oleh para pihak? Dipahami Yang Mulia. Dalam perkara ini, saudara pemohon berkedudukan sebagai apa? Sebagai kreditor dari termohon yang mulia. Dan termohon berkedudukan sebagai apa dalam perkara ini? Sebagai kreditor dari pemohon yang mulia. Kuasa termohon, apakah termohon telah menerima salinan permohonan PKPU? Telah yang mulia. Baik, untuk agenda hari ini adalah pemeriksaan permohonan PKPU meliputi pembacaan permohonan dan jawaban termohon. Kuasa pemohon dipersilakan membacakan permohonan. Terima kasih Yang Mulia. Tanggal 29 Juli 2026 di Jakarta, pada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal permohonan PKPU terhadap PT Sentosa Prima Indonesia dengan hormat yang ditandatangani bahwa ini PT Armika Karya Nusantara berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM 28, Kelurahan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya disebut pemohon PKPU dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 007/SK/AVG/7/2026 mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Sentosa Prima Indonesia berkedudukan di Ruko Hotel Madrid I Blok D nomor 18 Jalan Letnan Sutopo BSD City, Kota Tangerang Selatan, Banten. Selanjutnya disebut termohon PKPU. Selanjutnya posita permohonan akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih Yang Mulia. Adapun dasar dan alasan permohonan ini adalah seperti berikut. 1. Pemohon PKPU adalah kreditor dari termohon PKPU yang mempunyai tagihan yang telah suatu waktu tidak dapat ditagih. Bahwa pemohon PKPU dan termohon PKPU terikat dalam perjanjian pengadaan barang nomor 15/AKM/SPI/2/2026 tertanggal 20 Februari 2026. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, pemohon PKPU telah melaksanakan seluruh kewajibannya berupa pengiriman barang, sedangkan termohon PKPU berkewajiban membayar 3.500.000.000 rupiah yang jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2026. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2026,
Pemohon PKPU mengirimkan surat penangguhan namun tidak mendapat kepastian pembayaran dari termohon PKPU bahwa pada tanggal 26 Juni 2026 pemohon PKPU mengirimkan surat somasi 1 dan pada tanggal 3 Juni 2026 mengirimkan surat somasi 2 yang berupa surat akhir yang keduanya tidak ditanggapi secara memadai oleh pemohon PKPU. Terakhir, bahwa sampai dengan permohonan ini berdasarkan pada tanggal 29 Juni 2026 kewajiban tersebut belum juga dilunasi sehingga terbukti secara sederhana termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kedua, termohon PKPU mempunyai kreditor lain bahwa termohon PKPU juga mempunyai kewajiban kepada PT Perencanaan Bagi Sejahtera sebesar Rp275 juta berdasarkan perjanjian sewa gudang nomor 9 garing PKS kelas garing SPI garing 1 garing 2026 bahwa dengan demikian termohon PKPU memiliki lebih dari satu kreditor sebagaimana disyaratkan berdasarkan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang perpailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, akan saya lanjutkan. Yang ketiga, pemohon PKPU memperkirakan bahwa termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa berdasarkan dalil yang telah disampaikan pemohon PKPU dalam permohonan, terbukti secara jelas bahwa termohon PKPU tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran-tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang syarat melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pemohon PKPU dengan ini mengajukan permohonan akwo terhadap termohon PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada termohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran penyelesaian kewajiban termohon PKPU sebagai debitur. Yang keempat, permohonan PKPU akwo berdasarkan hukum untuk dikabulkan bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, permohonan PKPU akwo telah memenuhi persyaratan permohonan penundaan kewajiban membayar utang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Bahwa berdasarkan pasal 225 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan jangka waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban membayar utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih 3 pengurus yang bersama dengan kreditur mengurus hak kreditur. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus hak debitur. Yang kelima, penunjukan dan pengangkatan hakim pengawas dan pengurus. Bahwa sehubungan dengan permohonan PKPU akwo, maka permohonan PKPU ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara akwo berkenan untuk menunjuk serta mengangkat hakim pengawas dari lingkungan Pengadilan Niaga. Bahwa sehubungan dengan pengangkatan pengurus tersebut dan proses PKPU termohon PKPU, pengurus tersebut telah membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bersedia untuk diangkat selaku pengurus dalam hal permohonan PKPU akwo dikabulkan dan juga mengatakan dan menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan konflik of interest baik dalam dengan permohonan PKPU dan maupun dengan permohonan PKPU. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Ayu. Baik, bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan buku tersebut serta dengan terpenuhnya segala ketentuan dalam pasal 222 ayat 1 dan pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani permohonan PKPU ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut. Menetapkan, pertama, mengabulkan permohonan pemohon PKPU untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan permohonan PKPU PT Sentosa Prima Indonesia berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang sementara. Ketiga, menunjuk hakim pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas. Keempat, menunjuk dan mengangkat Adriana Putri SHMK sebagai pengurus dalam proses PKPU ini. Yang kelima, mendukung termohon PKPU untuk membayar biaya perkara atau mohon putusan yang seadanya. Ex aequo et cum. Baik, terima kasih atas pembacaan permohonan PKPU dari pihak kuasa hukum pemohon. Apakah pihak termohon sudah menerima salinan permohonan? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada pihak pemohon, apakah ada perubahan atau tambahan terhadap permohonan yang telah dibacakan? Izin Yang Mulia, untuk mendukung dalil permohonan kami hendak mengajukan beberapa dokumen seperti surat permohonan PKPU, surat somasi, serta perjanjian antara pemohon dan termohon. Baik, dicatat. Saudara kuasa hukum, apakah dokumen perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan termohon? Benar Yang Mulia, dokumen tersebut merupakan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Baik, Selanjutnya, kuasa termohon dipersilakan menyampaikan jawaban. Terima kasih Yang Mulia. Berikut kami sampaikan pokok-pokok jawaban termohon PKPU. Nomor 1, bahwa termohon mengakui adanya hubungan hukum dengan pemohon berdasarkan perjanjian pengadaan barang nomor 015 garing AKN NPI garing Romawi 2 garing 2026 tanggal 20 Februari 2026. Nomor 2, bahwa termohon mengakui kewajiban pembayaran sebesar 3,5 miliar belum dilunasi, namun membantah sebagian nilai tersebut karena masih terdapat nilai rekor dan potongan atas jumlah barang yang dianggap tidak sesuai spesifikasi, yang menurut catatan termohon bernilai sekitar 180 juta. Ketiga, bahwa termohon tidak membantah keberadaan surat penagihan tanggal 18 Juli 2026 serta surat kembali 1 dan 2 tanggal 26 Juni dan 3 Juli 2026. Namun, menyatakan telah merespon secara lisan melalui pertemuan pada 1 Juli 2026 yang menuntut termohon belum sempat dituangkan secara tertulis. Nomor 4, bahwa termohon tidak akan memberikan bantahan lebih lanjut mengenai keberadaan kreditur lain dan menyerahkan penilaiannya kepada majelis hakim berdasarkan kekuatan pembuktian yang ada. Nomor 5, bahwa termohon menyatakan masih memiliki kegiatan usaha yang berjalan, piutang usaha yang berkitari dari pihak ketiga dan bermaksud menyusun rencana perdamaian yang realistis dalam proses PKPU. Nomor 6, bahwa termohon membantah adanya itikat tidak baik dan menegaskan keterlambatan pembayaran semata-mata yang disebabkan oleh gangguan arus kas yang bersifat sementara. Nomor 7, bahwa gangguan arus kas yang bersifat sementara tidak serta-merta membuktikan termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Mengingat termohon masih memiliki kegiatan usaha yang berjalan dan prospek pendapatan sebagaimana akan dibuktikan pada tahap pembuktian. Berdasarkan hal tersebut, dengan ini termohon mengajukan permohonan sebagai berikut. Primer, memohon agar majelis hakim menolak permohonan PKPU permohonan karena menurut termohon gangguan arus kas yang bersifat sementara tidak membuktikan bahwa termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajibannya. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain dan tetap mengabulkan permohonan PKPU, termohon memohon agar 1. Disyaratkan bahwa nilai 180 juta rupiah masih merupakan bagian tagihan yang disengketakan. 2. Nilai yang tidak disengketakan sekurang-kurangnya sebesar 3,320 miliar rupiah. Ketiga, termohon diberikan kesempatan menyusun dan juga mengajukan rencana perdamaian. Terima kasih kepada kuasa hukum pemohon. Apakah ada tanggapan atas jawaban pemohon? Ada Yang Mulia, kami keberatan terhadap dalil mengenai kreditur
sebesar 180 juta rupiah tersebut karena sepanjang pelaksanaan perjanjian pengadaan barang berlangsung, termohon tidak pernah menyampaikan keberatan tertulis mengenai kesesuaian barang dan seluruh barang telah diterima sehingga digunakan oleh termohon dalam kegiatan usahanya. Kuasa termohon, apakah termohon memiliki bukti tertulis atas klaim record tersebut mengingat dalil ini baru muncul dalam jawaban dan tidak pernah disebutkan dalam korespondensi sebelumnya? Kami akan mengajukan dokumen pendukungnya pada tahap pembuktian yang mulia. Baik, dicatat, majelis mengingatkan bahwa dalam pemeriksaan PKPU sengketa mengenai jumlah tagihan pada dasarnya tidak menghalangi dikabulkannya PKPU sepanjang persyaratan pasal 222 telah terpenuhi. Apabila permohonan PKPU dikabulkan, penentuan jumlah tagihan dapat mengikuti mekanisme pembentukan piutang. Kuasa termohon, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Kami tetap pada seluruh dalil jawaban termohon mengenai klaim record dan juga kondisi keuangan termohon. Bukti-bukti pendukung akan kami ajukan pada agenda pembuktian. Baik, dicatat. Baik, kepada kreditor lain yang hadir, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Yang Mulia. Saya Ellen Tiffany, Direktur dari PT Kencana Abadi Sejahtera, hadir mewakili perusahaan sesuai kedudukan saya selaku Direktur PT Kencana Abadi Sejahtera. Adalah kreditor dari termohon berdasarkan perjanjian sewa gudang nomor 9 garing PKS-KS garing SPI garing I tahun 2026. Tagihan kami terhadap termohon juga belum diselesaikan sampai hari ini. Kami tidak berkeberatan apabila penyelesaian dilakukan melalui mekanisme PKPU. Sepanjang prosesnya transparan dan adil bagi seluruh kreditor. Baik, dicatat. Selanjutnya, majelis akan memeriksa kesediaan calon pengurus. Kuasa pemohon, apakah surat pernyataan kesediaan calon pengurus telah dilampirkan? Telah yang mulia, pemohon mengusulkan saudari Adriana Putri SHMH sebagai calon pengurus. Berdasarkan surat pernyataan yang telah kami lampirkan yang bersangkutan terdaftar sebagai kurator dan pengurus pada Kementerian Hukum Republik Indonesia menyatakan bersedia diangkat sebagai pengurus bersifat independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemohon maupun termohon, tidak sedang menangani lebih dari 3 perkara kepanitan atau PKPU, serta bersedia mengundurkan diri apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar. Baik, surat pernyataan tersebut telah diperiksa dan akan dipertimbangkan oleh majelis. Baik, dicatat. Karena pemeriksaan permohonan, jawaban termohon, keterangan kreditor, serta verifikasi pernyataan calon pengurus telah selesai, sidang hari ini cukup sampai sini. Agenda berikutnya adalah pembuktian. Apakah para pihak siap mengajukan alat bukti pada hari Senin 10 Agustus 2026? Siap Yang Mulia. Apakah terdapat keberatan terhadap jadwal tersebut? Tidak ada Yang Mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembuktian. Para pihak diperintahkan hadir kembali tanpa dipanggil kembali. Selamat pagi pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026, sidang perkara nomor 45 garing perdata khusus PKPU garing 2026 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara nomor 45 Perdata Khusus PKPU tahun 2026 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan agenda pembuktian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitra, apa para pihak telah hadir? Izin Yang Mulia, pemohon dan termohon hadir bersama kuasa hukum masing-masing. Demikian pula kreditor lain PT Kencana Abadi Sejahtera. Saksi dari para pihak pemohon, Saudari Maria Kamelia juga telah hadir. Baik, apa para pihak siap melanjutkan persidangan sesuai dengan agenda hari ini? Siap Yang Mulia.
Kuasa pemohon dipersilakan mengajukan bukti surat. Terima kasih Yang Mulia, kami mengajukan bukti P1 sampai dengan P7. Bukti P1 sampai dengan P7 telah diperlihatkan aslinya, dicocokkan, dan diberi tanda sesuai daftar bukti. Selanjutnya, majelis akan memeriksa bukti tersebut satu persatu. Kami ajukan bukti P1 yaitu perjanjian pengadaan barang nomor 15 garing AKM strip SPI garing 2 garing 2026 tanggal 20 Februari 2026. Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon serta kewajiban pembayaran sebesar Rp3.500.000. Termohon, apakah ada keberatan terhadap keberadaan dokumen P1? Tidak ada keberatan mengenai keberadaan dan keaslian dokumen yang mulia. Namun, kami keberatan apabila seluruh nilai dalam perjanjian ini dianggap sebagai utang final. Mengingat adanya klaim retur yang telah kami sampaikan dalam jawaban. Keberatan dicatat. P1 diterima sebagai bukti adanya perjanjian, nilai akhir taksiat akan dinilai bersama dengan bukti lain. Kami ajukan bukti P2 yaitu faktur atau invoice pengiriman barang periode Maret hingga Mei 2026. Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan jumlah dan waktu pengiriman barang sesuai dengan perjanjian. Termohon, apakah ada keberatan terhadap P2? Kami tidak keberatan terhadap sebagian besar invoice yang mulia, kecuali 3 invoice terakhir yang menurut catatan kami berkaitan dengan barang yang menjadi objek klaim. Keberatan sebagian dicatat. P2 diterima dengan catatan 3 invoice yang disebut akan diperiksa bersama bukti retur dari termohon. Kami ajukan bukti P3 yaitu dokumen serah terima dan tanda terima barang atau delivery order yang ditandatangani perwakilan termohon. Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa barang telah diterima oleh termohon tanpa catatan keberatan pada saat serah terima. Termohon, apakah tanda tangan pada dokumen serah terima ini diakui? Tanda tangan tersebut kami akui yang mulia. Namun penerimaan barang secara fisik tidak serta-merta berarti barang telah lolos pemeriksaan kualitas akhir yang baru dilakukan termohon di gudang. Dicatat, dalil mengenai pemeriksaan kualitas akhir akan dibuktikan lebih lanjut oleh termohon. Kami ajukan bukti P4 yaitu teknik koran perusahaan permohonan periode Januari hingga Agustus 2026. Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa tidak ada penerimaan pembayaran dari termohon sejak tanggal 1 Tempo. Termohon, apa ada keberatan terhadap bukti P4? Tidak ada keberatan yang mulia. Kami mengakui belum melakukan pembayaran. P4 diterima tanpa keberatan substansi. Kami ajukan bukti P5 yaitu surat penagihan tertanggal 18 Juni 2026. Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan upaya penagihan awal oleh pemohon. Termohon, apakah ada keberatan terhadap P5? Tidak ada keberatan terhadap keberadaan surat yang mulia. Namun kami menegaskan telah merespon secara lisan pada pertemuan tanggal 1 Juli 2026. Dicatat. Termohon diminta membuktikan pertemuan tersebut pada giliran pembuktiannya. Kami ajukan bukti P6 dan P7 yaitu surat somasi 1 tertanggal 26 Juli 2026 dan surat somasi 2 yang terakhir tertanggal 3 Juli 2026. Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan bahwa pemohon telah memberikan peringatan tertulis secara berjenjang sebelum mengajukan permohonan PKPU. Termohon, apakah ada keberatan terhadap P6 dan P7? Tidak ada keberatan yang mulia. Kami mengakui menerima 2 surat tersebut. P6 dan P7 diterima tanpa keberatan substansi. Pemohon mengajukan saksi.
Benar yang mulia, kami menghadirkan satu orang saksi, Saudari Maria Camelia, Supervisor Logistik PT Aruna Karya Nusantara, yang mengawasi pengiriman barang kepada termohon. Panitera, silahkan panggil saksi masuk. Saudari saksi, sebelum memberikan keterangan, saudari akan diambil sumpah menurut agama dan kepercayaan saudari. Panitera, mohon dibantu persiapannya. Saudari saksi, silakan mengikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saya bersumpah memberikan keterangan saksi yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Sebelum memberikan keterangan, majelis akan memeriksa identitas saudari. Sebutkan nama, umur, pekerjaan, dan alamat saudari. Perkenalkan, nama saya Maria Camelia, umur 34 tahun, pekerja supervisor logistik, beralamat di Jalan Kalimalang Raya, nomor 45 Bekasi Timur, Kota Bekasi yang mulia. Apakah saudari mempunyai hubungan keluarga baik, saudara, maupun senada dengan pemohon atau termohon? Tidak ada yang mulia, saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pihak manapun dalam perkara ini. Apakah saudari mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak dalam perkara ini? Ada yang mulia, saya bekerja sebagai supervisor logistik pada PT Aruna Karya Nusantara selaku pemohon dalam perkara ini. Baik, dicatat. Hubungan kerja tersebut tidak dengan sendirinya menghalangi saudari untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Saudari tetap wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai sumpah yang telah diucapkan. Saudari saksi, apa peran saudari dalam transaksi antara PT Aruna Karya Nusantara dan PT Sentosa Prima Indonesia? Saya mengawasi dan bertanggung jawab atas seluruh pengiriman barang kepada termohon dari Maret sampai Mei 2026, termasuk memastikan dokumen serah terima yang ditandatangani. Apakah pada saat serah terima barang, pihak termohon menyampaikan keberatan mengenai kondisi atau kesesuaian barang? Tidak ada. Setiap kali serah terima, perwakilan gudang termohon menandatangani dokumen tanpa catatan keberatan apapun. Apakah saudari mengetahui adanya komplain tertulis dari termohon setelah barang diterima? Sepengetahuan saya, tidak ada komplain tertulis yang saya terima maupun yang tercatat di sistem kami sampai timbulnya sengketa ini. Saudara saksi, apakah saudari sendiri yang melakukan pemeriksaan kualitas barang di gudang termohon setelah barang diturunkan? Tidak. Pemeriksaan kualitas di gudang menjadi tanggung jawab pihak termohon setelah serah terima barang. Jadi saudari tidak dapat memastikan bahwa seluruh barang yang diserahkan benar-benar sesuai spesifikasi setelah diperiksa lebih lanjut oleh termohon. Keberatan yang mulia. Pertanyaan tersebut meminta saksi memberikan kesimpulan mengenai hasil pemeriksaan kualitas yang tidak pernah dilakukan atau disaksikan sendiri oleh saksi. Keberatan diterima. Saksi cukup menjawab sepanjang yang diketahui secara langsung. Yang saya ketahui, pada saat serah terima tidak ada catatan keberatan ditulis dari pihak termohon yang mulia. Baik, apakah saudari mengetahui hubungan usaha ini sudah berjalan sejak kapan? Sejak perjanjian ditandatangani pada Februari 2026. Cukup yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui adanya pertemuan antara kedua pihak pada tanggal 1 Juli 2026? Sebagaimana didalilkan termohon? Saya tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut yang mulia.
Setelah proses pengiriman selesai, saya tidak terlibat langsung dalam komunikasi penagihan antara kedua perusahaan. Baik, keterangan saksi telah dicatat. Saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Kuasa termohon dipersilakan masuk. Terima kasih yang mulia. Kami mengajukan bukti T1 sampai dengan T3. Bukti T1 sampai dengan T3 telah diperlihatkan aslinya, dicocokkan, dan diberi tanda sesuai daftar bukti. Selanjutnya, majelis akan memeriksa bukti tersebut satu persatu. Kami ajukan bukti T1 yaitu laporan internal pemeriksaan kualitas barang tertanggal 20 Mei 2026. Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan adanya sebagian barang yang menurut penilaian internal pemohon tidak sesuai dengan spesifikasi senilai 180 juta. Pemohon, apakah ada keberatan terhadap T1? Keberatan yang mulia, dokumen ini adalah laporan internal sepihak yang dibuat oleh termohon sendiri. Tidak pernah disampaikan kepada pemohon pada saat kejadian dan tidak didukung dokumentasi independen seperti foto atau berita acara bersama. Keberatan dicatat, T1 diterima sebagai bukti. Namun, kekuatan pembuktiannya sebagai dokumen sepihak akan dipertimbangkan bersama keterangan saksi. Kami ajukan bukti T2, yaitu laporan keuangan dan juga daftar piutang usaha termohon per Juli 2026. Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan bahwa termohon masih memiliki aset dan juga piutang usaha yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor. Pemohon, apakah ada keberatan terhadap T2? Tidak ada keberatan mengenai keberatan dokumen yang mulia. Namun kami mencatat bahwa laporan ini belum diaudit oleh akuntan publik independen. Dicatat, T2 diterima, status laporan yang belum diaudit akan dipertimbangkan majelis. Kami ajukan bukti T3 yaitu kontrak proyek yang sedang berjalan antara pemohon dengan pihak 3 PT Bangun Cipta Selatan. Bukti ini kami ajukan untuk menunjukkan adanya prospek pendapatan yang dapat mendukung kemampuan pembayaran termohon ke depan. Interupsi yang mulia. Jika terdapat pendapatan yang dapat mendukung kemampuan pembayaran termohon, kenapa termohon tidak membayar utang kepada pemohon dengan waktu yang sangat cepat? Sebentar. Memang benar, kami menunjukkan adanya prospek pendapatan. Tetapi pada saat ini juga kami ini sedang mengalami arus kas, yang dimana hal itu menjadi kendala kami. Dan juga kami juga memiliki utang-utang dari pihak lain yang belum dibayarkan. Saudara tenang. Termohon harusnya memberitahu pada pihak pemohon mengenai arus kas yang sedang mengalami permasalahan, agar kita sebagai pemohon tidak menunggu terlalu lama sampai mengajukan sidang PKPU. Saudara harap tenang. Jangan saling memotong dan berbicara langsung satu sama lain. Segala sesuatu disampaikan melalui majelis. Apabila ketertiban persidangan kembali terganggu, majelis akan mengambil tindakan sesuai tata tertib persidangan. Baik, pemohon, apa ada keberatan terhadap T3? Tidak ada keberatan terhadap keberadaan dokumen yang mulia. Namun, kami mencatat proyek tersebut baru berjalan 30% dan belum menghasilkan penerimaan kas bagi termohon. Dicatat, T3 diterima sebagai bukti prospek usaha, bukan sebagai bukti kemampuan bayar saat ini. Kepada kreditor lain, apakah ada bukti yang diajukan untuk mendukung keberadaan tagihan saudara? Ada yang mulia, kami mengajukan bukti KL1 dan KL2.
KL1 dan KL2 telah diperlihatkan aslinya, dicocokkan, dan diberikan sesuai daftar bukti. Selanjutnya, majelis akan memeriksa bukti tersebut satu persatu. Kami ajukan bukti KL1 yaitu perjanjian sewa gudang nomor 09-PKS-KS-SPI nomor I1-2026. Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara PT Kencana Abadi Sejahtera dan termohon. Termohon, apakah ada keberatan terhadap KL1? Tidak ada keberatan yang mulia. Perjanjian tersebut kami akui. KL1 diterima tanpa keberatan. Kami ajukan bukti KL2 yaitu surat tagihan atau invoice nomor 021-INF-KAS-SPI-6 tertanggal 5 Juli 2026 dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 5 Juli 2026 atas sewa gudang periode berjalan sebesar Rp275 juta yang telah jatuh tempo dan belum dibayar termohon. Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan keberadaan tagihan kami yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Termohon, apakah ada keberatan terhadap KL2? Tidak ada keberatan yang mulia. Kami mengakui tagihan tersebut belum dibayar. Baik, bukti KL diterima dan dicatat. Baik, apakah ada bukti atau saksi lain dari para pihak? Tidak ada. Yang mulia. Baik, pembuktian dinyatakan selesai. Panitera catat seluruh bukti P1 sampai dengan P7, T1 sampai dengan T3, dan KL1 sampai dengan KL2 dalam berita acara persidangan. Baik yang mulia. Sidang hari ini ditutup. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda penyerahan kesimpulan pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Para pihak diperintahkan hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Selamat pagi. Pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, sidang perkara nomor 45 Perdata Khusus PKPU 2026, Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat akan segera dimulai. Majelis hakim akan segera memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara nomor 45 Perdata Khusus PKPU tahun 2026 Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan agenda penyerahan kesimpulan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah para pihak telah hadir? Izin yang mulia, para pihak hadir lengkap bersama kuasa hukum masing-masing. Demikian pula kreditor lain. Apakah para pihak siap melanjutkan persidangan sesuai agenda hari ini? Siap yang mulia. Kuasa hukum pemohon, silakan menyerahkan kesimpulan. Terima kasih yang mulia. Kami menyerahkan kesimpulan tertulis pemohon yang pada pokoknya menegaskan bahwa termohon terbukti mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sekurang-kurangnya Rp3.500.000 serta mempunyai kreditor lain sehingga seluruh syarat pasal 222 Undang-Undang KAS-PKPU terpenuhi dan permohonan aku layak dikabulkan. Diterima dan dicatat. Kuasa hukum termohon, silakan menyerahkan kesimpulan. Baik, yang mulia. Terima kasih yang mulia. Kami menyerahkan kesimpulan tertulis termohon yang pada pokoknya menegaskan bahwa gangguan arus gas yang bersifat sementara tidak membuktikan pemohon tidak dapat melanjutkan pembayaran kewajibannya, sehingga permohonan PKPU sepatutnya ditolak. Secara subsidiar, apabila majelis tetap mengabulkan permohonan, termohon memohon agar dicatat bahwa nilai 180 juta masih merupakan bagian tagihan yang disengketakan dan bahwa termohon
diterima dan dicatat. Panitera, lampirkan kesimpulan kedua belah pihak dalam berkas perkara. Baik Yang Mulia. Baik, sidang hari ini ditutup. Majelis akan bermusyawarah dan mengucapkan putusan atas permohonan PKPU sementara pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Para pihak diperintahkan hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Selamat pagi. Pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, sidang perkara nomor 45 Perdata Khusus PKPU tahun 2026, Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat agar segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara nomor 45 garing Perdata Khusus PKPU garing 2026 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan putusan atas permohonan PKPU sementara dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Panitera, apakah para pihak telah hadir? Izin Yang Mulia, pemohon dan termohon hadir bersama kuasa hukum masing-masing. Demikian pula kreditor lain. Apakah para pihak siap melanjutkan persidangan sesuai agenda hari ini? Siap. Baik, sebelum majelis membacakan putusan, apakah para pihak setuju duduk perkara dalam perkara ini dianggap telah dibacakan? Setuju Yang Mulia. Baik, dicatat. Setelah majelis bermusyawarah, berikut pertimbangan hukum dan amar putusan majelis. Menimbang bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan pasal 3 ayat 1 junto pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan PKPU. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P7, keterangan saksi Maria Kamelia, bukti T1 sampai dengan T3, bukti KL1 dan KL2, serta kesimpulan para pihak termohon PKPU terbukti secara sederhana mempunyai utang kepada pemohon PKPU yang telah jatuh tempo sejak 16 Juni 2026 dan belum dibayar dengan jumlah sekurang-kurangnya 3.320.000.000 yang tidak dibantah termohon, sedangkan selisih 180 juta masih dibantah berdasarkan bukti T1 dan akan diselesaikan melalui mekanisme pencocokan piutang dalam PKPU. Menimbang bahwa perbedaan jumlah utang demikian tidak menghalangi dikabulkannya permohonan PKPU sepanjang keberadaan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih telah terbukti secara sederhana. Menimbang bahwa bukti T2 dan T3 menunjukkan termohon masih mempunyai kegiatan usaha dan prospek pendapatan, namun bukti tersebut tidak meniadakan fakta bahwa kewajibannya telah jatuh tempo belum dibayar, terlebih laporan keuangan dalam T2 belum diaudit dan proyek dalam T3 belum menghasilkan penerimaan kas bagi termohon. Dengan demikian, dalil bahwa gangguan arus kas termohon hanya bersifat sementara, tidak cukup untuk menggugurkan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menimbang bahwa berdasarkan bukti KL1 dan KL2, termohon PKPU terbukti mempunyai kreditor lain, yaitu PT Kencana Abadi Sejahtera. Menimbang bahwa dengan demikian persyaratan permohonan PKPU sebagaimana pasal 222 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang KPKPU telah terpenuhi. Menimbang bahwa terhadap calon pengurus Adriana Putri SHMH telah dinyatakan dan tidak dibantah keindependenannya, tidak adanya benturan kepentingan, tidak saling menangani lebih dari 3 perkara kepailitan atau PKPU lain, serta kesediaannya mengundurkan diri apabila pernyataan tersebut ternyata tidak benar sehingga bersangkutan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus. Mengadili, mengabulkan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang, menetapkan PT Sentosa Prima Indonesia dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, sementara untuk jangka waktu paling lama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan. Menunjuk Saudara Adrian Pratama, SHMH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas. Menunjuk dan mengangkat Adriana Putri, SHMH, sebagai pengurus. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang ini. Majelis menetapkan sidang permusyawaratan berikutnya akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan jadwal tersebut dicatat dalam berita acara persidangan. Pengurus diperintahkan segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta memuat undangan kepada debitur dan para kreditor untuk hadir dalam sidang permusyawaratan yang telah ditetapkan. Tahap selanjutnya, termasuk rapat kreditor dan mencocokkan piutang, akan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan jadwal yang ditetapkan dalam proses PKPU. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.